Selamat pagi Bapak, Ibu, serta para siswa dimanapun Anda berada. Hari ini kita bertemu kembali dalam kegiatan live streaming pembelajaran IPA. Kegiatan ini diselenggarakan oleh MGMP IPA Kabupaten Klaten bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten dalam rangka mendukung program pemerintah yaitu belajar di rumah sebagai upaya pencegahan COVID-19. Sebelumnya perkenalkan dulu, saya Yeni dari SMP Negeri 1 Prambanan. Saya mewakili pengurus MGMP Kabupaten Klaten. Di sini saya akan memperkenalkan terlebih dahulu moderator dan narasumber kita pada kegiatan hari ini nanti. Hari ini kita akan membahas sebuah materi kelas 8 yaitu pada sistem peredaran darah. Nah, pada kegiatan ini nanti akan dipandu oleh beliau Bapak Budi Wahyono SPDI dari SMP Negeri 2 Ceper. Dan narasumber kita kali ini adalah beliau Ibu Retno Willy dari SMP Negeri 2 Ceper. Beliau juga pengurus MGMP IPA Kabupaten Klaten. Untuk menyingkat waktu, mari segera kita saksikan bersama tayangan live streaming pembelajaran online IPA. Oleh karena itu, waktu saya serahkan kepada moderator. Kepada Bapak Budi, kami persilahkan. Terima kasih kepada saudari pembawa acara, Ibu Yeni Puspandari, Sarjana Pendidikan dari SMP Negeri 1 Prambanan. Karena telah memberikan kewenangannya kepada saya untuk memandu kegiatan pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama belajar dan menimba ilmu tentang sistem peredaran darah pada manusia. Kegiatan ini terselenggara atas kerjasama MGMP IPA Kabupaten Klaten dengan MKKS Kabupaten Klaten dan Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten. Pembelajaran lab ini merupakan bentuk dukungan dari MGMP IPA Kabupaten Klaten dalam rangka penanggulangan dan pencegahan penularan virus corona di Indonesia. Hari ini kita layak bersyukur karena kita akan langsung menimba ilmu dari pakarnya, yaitu Ibu Retno Willis, Sarjana Pendidikan. Ibu Retno Willis adalah salah satu guru teladan di SMP Negeri 2 Ceper, pengurus MGMP IPA Kabupaten Klaten seperti yang sudah disampaikan pembawa acara tadi. Beliau saat ini juga aktif dalam dunia kesehatan, terutama budidaya tanaman-tanaman obat. Pada kesempatan kali ini, beliau akan berbagi ilmu dengan kita, para siswa dimanapun Anda berada, dan para rekan-rekan guru dimanapun Anda berada, tentang materi sistem peredaran darah pada manusia. Pembelajaran kali ini akan dibagi menjadi 2 sesi. Sesi pertama meliputi pemaparan materi hal-hal yang berkaitan dengan sistem peredaran darah pada manusia. Dan sesi yang kedua adalah tanya jawab atau sharing nanti dari Bapak Ibu guru yang mengikuti kegiatan ini. Dan terakhir nanti kita akan ada kesimpulan. Baiklah para pemirsa yang berbahagia dimanapun Anda berada, rasanya tidak perlu lagi saya banyak berkata lagi. Langsung saja kami mohon dengan hormat kepada Ibu Retno Willis, Sarjana Pendidikan, untuk memulai pembelajaran ini. Ya, terima kasih kepada Bapak Budi Wahyono selaku moderator dan kepada Ibu Yeni Puspa sebagai hostnya. Selamat pagi anak-anak dan Bapak Ibu yang mendampingi di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan tim MGMP IPA Kabupaten Klaten kali ini bersama saya Retno Willis, guru IPA SMP Negeri 2 Ceper, sekedar guru saja. Artinya apa yang saya miliki itu adalah sesuai dengan kemampuan saya. Terlalu berlebihan kalau saya dikatakan sebagai guru teladan. Kali ini kita akan belajar mengenai materi sistem peredaran darah manusia, terutama struktur dan fungsi sistem peredaran darah.
Nah, untuk anak-anak kelas 8, karena materi ini adalah materi kelas 8, Ibu harapkan kalian persiapkan buku, kemudian catatannya, dan jangan lupa tetap semangat. Anak-anakku tercinta, apa sebenarnya yang akan kita pelajari pada proses peredaran darah manusia atau pada sistem peredaran darah manusia ini? Artinya, tujuan kita belajar itu sebenarnya apa? Tujuan kita belajar pada kali ini ada 4. Yang pertama, kalian nanti bisa mendeskripsikan fungsi darah. Kemudian juga dapat mendeskripsikan karakteristik masing-masing komponen penyusun darah. Selain itu, ada jantung di dalamnya, sehingga diharapkan kalian juga dapat mendeskripsikan jantung serta pembuluh darah. Dan yang terakhir, nanti Ibu akan menayangkan video tentang proses peredaran darah manusia, sehingga dari video ini kalian akan bisa mendeskripsikan proses peredaran darah pada manusia. Sebelum kita mulai, bolehkah Ibu bertanya, apakah kalian pernah terluka oleh benda tajam? Pisau misalnya, atau benda tajam yang lain, kaca misalnya? Ibu pikir sudah pernah, meskipun hanya sekali, tidak berkali-kali. Nah, pada saat kalian terluka, bolehkah Ibu mencari tahu apa kira-kira yang kalian lihat pada saat itu? Apa jawabannya? Ya, benar. Ada cairan berwarna merah. Secara fisik, itu cairan berwarna merah. Dan kalian sangat paham bahwa cairan berwarna merah itu adalah darah. Sekali lagi, yang pertama, kita nanti akan mendeskripsikan fungsi darah. Nah, di dalamnya kita akan mempelajari tentang darah, pembuluh darah, dan jantung. Seperti yang tadi Ibu tanyakan, darah itu secara fisik bentuknya adalah berupa cairan dan berwarna merah. Kenapa berwarna merah? Karena di dalamnya terkandung hemoglobin. Dan yang pasti di dalam tubuh makhluk hidup. Dalam hal ini, karena kita akan mempelajari peredaran darah manusia, maka berada di dalam tubuh manusia. Kemudian, komposisi apa saja yang ada di dalam darah yang kalian ketahui tadi? Darah itu tersusun atas plasma darah. Kemudian, ada sel-sel darah. Sel-sel darah terdiri dari 3. Sel darah merah atau eritrosit, sel darah putih, leukosit, dan keping darah atau trombosit. Kita pelajari satu persatu plasma darah. Plasma darah itu merupakan 55% penyusun darah. Dia terdiri atas air, dan air itu merupakan 99%-nya dari plasma darah. Kemudian di dalamnya juga ada darah, mineral, enzim, hormon, dan zat-zat organik lain. Selain itu, di dalam plasma darah ada protein plasma, yaitu albumin, globulin, prothrombin, fibrinogen, dan serum. Oke, itu plasma darah. Sekarang kita akan belajar tentang sel darah. Perhatikan gambar yang Ibu perlihatkan pada kalian. Di situ, secara garis besar ada 3 jenis. Yang berwarna merah, kemudian berwarna, kalau di situ karena ada pewarnaan jadi agak-agak hijau gitu ya. Kemudian ada yang berwarna kuning agak putih begitu. Yang berwarna merah sudah pasti. Tadi di awal sudah saya katakan bahwa yang berwarna merah itu mengandung hemoglobin, sehingga dia merupakan sel darah merah atau eritrosit. Sedangkan yang bulat, yang ada di ujung atas, itu adalah sel darah putih atau leukosit. Sedangkan yang berwarna kuning-kuning keputihan, itu adalah keping darah atau trombosit.
Kita perhatikan satu persatu. Mari, untuk sel darah merah. Bentuknya seperti, kalau dilihat seperti itu, kalau kalian akan mengatakan kira-kira cirinya apa ya itu? Oh, seperti kancing baju. Tapi ingat, kancing baju itu tidak hanya modelnya, tidak hanya seperti itu. Ya. Jadi model kancing baju tidak hanya seperti itu. Berarti batal kalau dikatakan sebagai bentuknya seperti kancing baju. Seperti piring, Bu, gitu misalnya. Piring apakah seperti itu, nah? Tidak. Ada yang menjawab seperti cakram. Iya, cakram. Tetapi ingat, ada cekungannya. Kalian lihat, kan kalian amati betul. Jadi dalam mempelajarinya, untuk lebih mempermudah, itu kalian lihat gambarnya. Dari gambar itu, kalian nanti bisa mendeskripsikan satu persatu cirinya. Ya, warna merah jelas, karena tadi ada hemoglobinnya. Kemudian, seperti kancing, batal. Bukan seperti kancing. Cakram, Bu, iya, cakram. Ya, bentuknya seperti cakram, kemudian lengkung, ada cekungannya. Dan cekungan itu di kedua sisi. Kalau di dalam cermin itu ada cermin cekung, ya, cermin cekung atau istilahnya konkav. Karena itu di dua sisi, maka disebut sebagai bikonkav. Jadi bentuk sel darah merah itu adalah cakram bikonkav. Bentuknya seperti itu. Ciri-cirinya sekarang tadi sudah tahu bahwa bentuknya cakram bikonkav. Dia tidak memiliki nukleus. Ya, ukurannya kurang lebih 7,5 mikrometer. Dan berjumlah sekitar 5 juta per milimeter kubik darah. Tempat produksinya di sumsum merah dan fungsinya adalah membawa oksigen. Sel darah yang kedua adalah sel darah putih atau leukosit. Bukan yang di atas itu adalah sel darah merah. Ini yang berwarna putih ini loh, yang bentuknya seperti kapas, ya. Bentuknya seperti kapas, warnanya putih. Sel darah putih atau leukosit. Loh, itu kok bulat? Ini kok bentuknya tidak beraturan? Kenapa? Karena sel darah putih itu sifatnya sebagai fagosit. Ya, seperti amuba. Pada saat dia berbentuk bulat seperti tadi, itu adalah pada saat dia tidak berfungsi sebagai fagosit. Tetapi kalau bentuknya tidak beraturan, dia berfungsi sebagai fagosit. Artinya, ketika ada benda asing yang masuk ke dalam tubuh, maka sel darah putih ini akan mengelilingi. Jadi dia bisa berbentuk beraneka, tidak harus bentuknya seperti tadi, bulat seperti tadi. Kemudian dia memiliki nukleus. Ukurannya kurang lebih 5-9 mikrometer. Jumlahnya sekitar 8.000 mm kubik darah. Tempat produksinya di sumsum merah. Fungsinya dia sebagai secara keseluruhan ini fungsinya, karena dari berbagai tipe sel darah putih. Tapi secara umum sel darah putih berfungsi sebagai antibodi dan sifatnya, tadi sudah saya katakan, sifatnya adalah fagosit. Yang ketiga adalah keping darah. Bentuknya kayak snack, nah, seperti itu biasanya. Seperti snack apa ini? Jadi bukan yang merah-merah, ya, tapi yang berwarna putih agak keunguan kalau di sini. Ini tergantung dari pewarnaannya. Apa ciri-cirinya? Bentuknya tidak beraturan seperti tadi. Kemudian dia tidak memiliki nukleus. Ukurannya kurang lebih 2-4 mikrometer. Berjumlah 250.000 mm kubik darah. Per milimeter kubik darah maksudnya. Jadi setiap 1 mm kubik darah, maka keping darahnya ada sekitar 250.000, maaf. Kemudian tempat produksinya di sumsum merah dan fungsinya pasti adalah sebagai atau berfungsi dalam proses pembekuan darah. Yang ketiga, jadi selain darah, kita juga akan mempelajari tentang pembuluh darah.
Jadi di dalam sistem peredaran darah ini ada darah, ada pembuluh darah yang kita pelajari, dan ada jantung. Yang kedua ini adalah pembuluh darah. Kalian lihat, kalian perhatikan, ini yang agak sulit anak-anak. Jadi kadang-kadang menyulitkan dan pengertiannya kadang-kadang terbolak-balik. Amati gambar sekali lagi. Jadi untuk mempermudah kalian mengingat, itu ada beberapa yang memerlukan gambar. Kalau hanya menghafal sudah ingat, itu namanya rezeki. Tetapi kalau ada beberapa yang tidak mungkin untuk mengingat, itu artinya daya ingatnya itu katakanlah tidak terlalu kuat seperti saya misalnya, maka perlu bantuan gambar. Perhatikan sebelah kiri kalian yang berwarna merah. Ini adalah pembuluh arteri. Jadi pembuluh darah itu ada pembuluh arteri, kemudian sebelah kanan yang berwarna biru itu adalah pembuluh vena. Kemudian nanti ada pembuluh kapiler. Iya. Perhatikan satu persatu yang berwarna merah. Pembuluh arteri. Pembuluh arteri ini adalah pembuluh yang memiliki dinding yang kuat dan elastis. Dia berada agak dalam dari permukaan tubuh atau permukaan kulit, ya, agak dalam. Coba diingat, dilihat, bentuknya berwarna merah. Kenapa berwarna merah ini? Karena, ya benar, karena darah yang diangkut adalah darah yang mengandung oksigen. Pintar, ya. Jadi darah yang diangkut adalah darah yang mengandung oksigen. Dindingnya sangat kuat, elastis, dan berada agak dalam dari permukaan kulit tubuh. Kemudian yang sebelah kanan. Yang sebelah kanan adalah pembuluh vena. Pembuluh vena ini pembuluh yang dekat dengan permukaan kulit. Warnanya biru. Untuk mengingat bagaimana? Untuk mengingat adalah, coba lihat tangan kalian masing-masing. Mari dilihat tangannya. Kemudian ada banyak anak-anak yang mengatakan, ini otot Bu. Bukan. Itu adalah pembuluh darah. Disitulah pembuluh venamu atau pembuluh balikmu. Warnanya biru. Kenapa berwarna biru? Ya, karena yang diangkut adalah karbon dioksida. Artinya darah yang mengangkut karbon dioksida warnanya lebih gelap. Sehingga untuk lebih mudah mengingat, maka pembuluh vena diberi pewarnaan biru. Nah, untuk mengingat lagi, yang mana nadi, yang mana pembuluh vena? Nadi itu arteri atau vena. Untuk mengingatnya, kalian lihat pembuluh nadi. Akhiran hurufnya adalah huruf I. Kemudian pembuluh arteri, I juga. Nah, ini posisinya di mana? Posisinya ini adalah meninggalkan jantung. Jadi ada kata I juga. Itu bisa digunakan sebagai pengingat biar tidak terbalik-balik. Jadi pembuluh nadi itu merupakan pembuluh arteri, pembuluh yang meninggalkan jantung. Saya pikir, Ibu pikir kalian akan lebih mudah untuk mengingat dengan cara seperti ini. Kalau sudah seperti itu, nadi arteri meninggalkan jantung, berarti satunya sudah jelas. Dia adalah pembuluh balik, merupakan pembuluh vena atau nama lainnya adalah pembuluh vena, dan dia adalah pembuluh yang meninggalkan jantung. Oke. Ada arteri yang dekat dengan jantung. Arterinya bentuknya besar atau ukurannya besar kuat gitu ya, itu disebut sebagai aorta. Sedangkan arteri kecil-kecil yang dekat dengan pembuluh kapiler itu disebut arteriola. Itu pembuluh arteri. Selanjutnya pembuluh balik. Tadi sudah tahu kalau nadi itu arteri, berarti balik adalah pembuluh vena. Kalau pembuluh nadi arteri meninggalkan jantung, maka ini pembuluh balik vena menuju jantung.
Untuk vena yang besar disebut vena cava. Jadi ini vena yang masuk ke jantung, ya, masuk ke jantung di serambi kanan. Kemudian vena kecil disebut pembuluh venula atau venula, berada di dekat pembuluh kapiler. Nah, inilah pembuluh kapiler. Jadi pembuluhnya kecil-kecil, ya, pembuluhnya kecil, itu dekat dengan atau bersambung dengan arteriola dan venula. Kalau dilihat ciri-cirinya, pembuluh ini, pembuluh kapiler, pembuluh ini bersinggungan langsung dengan organ. Diameternya adalah 1/100 mm. Dindingnya sangat tipis. Dan kalau misalnya orang berpanas-panas, aktif dia, olahraga, tubuhnya akan kelihatan berwarna merah. Nah, ini adalah pembuluh kapiler. Kapilernya terlihat. Oke. Yang berikutnya kita masuk ke jantung. Jadi darah sudah, pembuluh darah sudah, maka kita belajar yang ketiga, jantung. Ada bagian-bagian jantung yang harus kalian perhatikan. Sebelah kanan. Sebelah kanan itu adalah sebelah kiri pada sebelah kiri kalian. Itu merupakan bagian sebelah kanan. Jadi ini gambarnya menghadap kita. Anak-anak harus paham itu, gambar ini menghadap kita, sehingga kebalik. Kalau dia berada di kiri, berarti itu adalah bagian kanan. Di kiri kita maksudnya. Jadi, ada bagian serambi kanan. Perhatikan yang sebelah kanan dulu. Mari kita perhatikan yang sebelah kanan. Oke, sudah? Ya. Yang sebelah kanan itu ada atrium, right atrium, atau serambi kanan. Oke, sudah terlihat right atriumnya atau serambi kanannya? Oke, nah, mari di bawahnya ada right ventricle. Itu adalah bilik kanan. Sebelah atas ada atrium kiri atau serambi kiri. Dan di bawahnya ada ventricle kiri atau bilik kiri. Ada 4 valvula di jantung ini atau 4 katup di jantung ini. Lebih jelasnya nanti ada di video proses peredaran darah yang akan Ibu sampaikan juga. Nah, ada 4 katup yang warnanya putih kalau di situ. Ya, katup antara right atrium dan right ventricle itu disebut sebagai katup tricuspidalis yang warnanya putih. Tidak terlalu putih, putih agak pink. Kemudian antara left atrium dan left ventricle itu adalah katup bicuspidalis atau katup mitral. Ada katup aorta yang di dekatnya. Di dekat apa? Di dekat katup bicuspidalis itu adalah katup aorta. Kemudian yang bagian atas yang kelihatan seperti mikrofon ke kita itu, yang bagian atas, perhatikan. Itu adalah katup pulmonik. Diamati dulu, dilihat dulu bagian-bagian jantungnya. Oke, kalau sudah, Ibu lanjutkan. Nah, dari paparan mulai dari darah sampai ke jantung, fungsi darah dalam tubuh kita itu pada dasarnya ada 2 pada dasarnya sekali lagi, yaitu sebagai alat transportasi dan juga untuk menjaga tubuh dari serangan penyakit. Selanjutnya kita akan melihat bagaimana proses peredaran darah pada manusia. Perhatikan baik-baik.
Kita mulai dari yang awal tadi. Oke, Ibu mohon maaf. Ya. Mari kita lihat proses peredaran darah manusia. Sistem peredaran darah manusia merupakan peredaran darah tertutup ganda, yaitu peredaran darah di mana darah selalu berada pada pembuluh dan melewati jantung sebanyak 2 kali selama beredar ke seluruh tubuh. Sebelum kita belajar tentang proses peredaran darah, mari kita ketahui terlebih dahulu bagian-bagian jantung dan katupnya. Atrium kanan atau serambi kanan, atrium kiri atau serambi kiri, ventrikel kanan atau bilik kanan, ventrikel kiri atau bilik kiri. Sedangkan katup-katup yang ada pada jantung terdiri atas valvula tricuspidalis, valvula mitral atau bicuspidalis, katup aorta, dan katup pulmonik. Selanjutnya, mari kita pelajari bersama bagaimana proses peredaran darah pada manusia. Coba perhatikan aliran darah pada jantung sebelah kiri. Darah yang mengandung oksigen dari paru-paru akan dialirkan oleh pembuluh balik atau vena paru-paru masuk ke serambi kiri jantung. Dari serambi kiri, darah dialirkan ke bilik kiri melewati katup bicuspidalis. Selanjutnya, darah dipompa keluar jantung melalui pembuluh nadi atau arteri besar yang disebut dengan aorta. Darah yang berada pada pembuluh arteri tersebut dialirkan sampai pada pembuluh kapiler yang berada pada organ tubuh. Darah yang mengandung oksigen di dalam pembuluh kapiler akan masuk ke jaringan tubuh untuk proses oksidasi. Selanjutnya, darah dalam pembuluh kapiler akan terisi oleh karbon dioksida hasil oksidasi sel tubuh. Darah yang mengandung karbon dioksida tersebut dialirkan melalui pembuluh balik atau vena menuju serambi kanan jantung. Dan ketika darah masuk ke jantung, darah akan melalui pembuluh balik besar atau pembuluh vena cava. Dari serambi kanan, darah dipompa ke bilik kanan melalui katup tricuspidalis. Selanjutnya, darah dialirkan keluar jantung melalui pembuluh nadi atau arteri paru-paru menuju paru-paru. Di dalam paru-paru, karbon dioksida akan mengalami pertukaran dengan oksigen pada alveoli paru-paru. Selanjutnya, darah yang mengandung oksigen akan dialirkan kembali menuju serambi kiri jantung. Dan proses ini berlangsung secara kontinu. Ya, demikian bersama kita telah mempelajari
materi tentang struktur dan fungsi sistem peredaran darah manusia. Ibu harapkan apa yang sedikit kita pelajari kali ini dapat bermanfaat untuk kalian belajar di rumah sambil membuka-buka buku. Terima kasih. Waktu saya kembalikan kepada saudara moderator, Bapak Budi Wahyono. Monggo, Bapak. Terima kasih kepada Ibu Retno-Wilis Sarjana Pendidikan yang telah memaparkan materi sistem peredaran darah dengan sangat jelasnya. Oke, para pemirsa yang budiman, kita memasuki sesi yang kedua, yaitu tanya jawab. Mungkin tentang materi atau ada hal-hal yang ingin ditanyakan kepada narasumber, kami persilahkan para pemirsa di rumah untuk bisa kirim chat atau bisa kirim melalui WA. Ibu Retno-Wilis ini alhamdulillah sudah hampir ribuan para pemirsa, baik dari siswa di seluruh Kabupaten Klaten dan sekitarnya, juga dari rekan-rekan guru. Kami ucapkan terima kasih dan kami mohon maaf tidak bisa kami bacakan satu persatu karena sangat banyaknya untuk absen dan komen-komen yang menyatakan hadir dan mengikuti acara ini. Ini kami mencatat beberapa pertanyaan Ibu Wilis. Yang pertama, ini contoh respon dari Ananda Darmidias. Terima kasih MGMP IPA. Salut, mantap. Terus ini juga ada contoh respon dari Ibu Tri Hastuti, SMP Negeri 1 Ceper. Lanjutkan MGMP IPA. Juga beliau menanyakan Ibu Wilis niki, Ibu narasumber dari Ibu Tri Hastuti. Ibu Wilis, apa perbedaan yang khas antara arteri dan vena? Monggo dijelaskan. Oke, langsung dijawab? Ya, langsung dijawab ini. Oke. Ya, terima kasih kepada Ibu Tri Hastuti Nur. Pakai Nur enggak? Dari SMP 1 CPR. Tri Hastuti. Ya, apa perbedaan yang khas? Ya, Ibu Tri Hastuti. Apa perbedaan yang khas antara pembuluh arteri dan pembuluh vena? Tadi sudah saya paparkan bahwa ada perbedaan itu, dan di dalamnya dari dua gambar itu sangat jelas. Selain apa yang saya gambarkan tadi, sebenarnya masih ada satu yang terlihat, yaitu di sebelah kanan itu tadi atau pembuluh balik, pembuluh vena, itu ada katup-katup. Katup-katupnya ini adalah katup yang menuju jantung, gitu ya. Yang menuju jantung itu katupnya di sepanjang pembuluh. Sedangkan kalau arteri adalah katupnya di dekat jantung. Tambahannya hanya itu. Kalau yang ciri-cirinya yang sudah saya paparkan tadi, saya pikir sudah cukup. Oke, terima kasih. Saya kembalikan lagi pada moderator. Terima kasih. Ibu Tri Hastuti, jika ada yang masih ingin didiskusikan bisa kembali kirim chat kepada kami. Ini pertanyaan yang kedua, Ibu narasumber. Dari Ananda Adrenur, kelas 8A SMP Negeri 2 Cawas. Assalamualaikum Bu, saya Adelia Wirasayekti. Saya mau tanya, apa yang terjadi jika darah keluar secara terus-menerus? Monggo. Kami ulangi. Mohon maaf, Bapak moderator. Iya. Mohon. Apa yang terjadi jika darah keluar secara terus-menerus? Apa yang terjadi jika darah secara terus-menerus? Jika darah keluar secara terus-menerus. Apa yang terjadi jika darah keluar terus-menerus? Iya. Oke, terima kasih Ananda Adi, siapa tadi? Dari SMP Negeri Cawas. Apa yang terjadi, pertanyaannya saya ulang, apa yang terjadi jika darah itu keluar dari tubuh terus-menerus? Untuk materi ini, artinya materi sesi yang pertama, ini Ibu belum menjelaskan tentang mekanisme pembekuan darah.
ya, mekanisme pembekuan darah, karena mau tidak mau apa yang Ananda tanyakan itu nanti berkaitan dengan mekanisme pembekuan darah dan juga berkaitan juga dengan penyakit yang jika kita terluka atau ada luka di dalam tubuh, maka mekanisme pembekuan darahnya itu tidak berfungsi, ada penyakit demikian. Tetapi secara umum, kita lepas dari itu semua, secara umum ada mekanisme yang tadi sudah saya katakan, ada mekanisme pembekuan darah. Tapi kalau ternyata bahwa darah dari tubuh kita itu keluar terus-menerus, maka kita lihat punya riwayat penyakit. Penyakit di mana darahnya sukar membeku atau tidak. Bisa juga kalau itu pembuluh nadi, misalnya yang terkena adalah pembuluh nadi, maka memang darah yang keluar adalah darah yang memancar. Kalau sudah seperti itu, segera saja dibawa ke rumah sakit untuk ditutup, gitu. Biar tidak atau agar tidak darah tidak keluar secara terus-menerus. Kalau pertanyaannya setelah Ibu jabarkan seperti itu masih ada pertanyaan lagi. Lah kalau sudah seperti itu masih keluar terus-menerus, Bu, artinya tidak bisa ditutup. Kalau tidak bisa ditutup, ya akhirnya apa yang terjadi, darah yang ada pada tubuh kita akan berkurang. Kita memerlukan transfusi darah. Demikian. Monggo, Bapak Budi. Terima kasih, Ibu narasumber. Begitu tadi jawaban dari narasumber Ananda Adelia Mira Sayekti, gitu loh. Jika memang terus-menerus nanti bawa ke rumah sakit ya. Gitu loh. Jangan buka-buka buku lagi. Ini ada pertanyaan lagi, Ibu narasumber, dari Ananda Gilang Ramadan, ya. SMP Negeri 1 Wedi. Bu, izin tanya, bagaimana proses pembekuan darah saat kulit kita terluka? Bagaimana proses pembekuan darah saat kulit kita terluka? Oh iya, sekali lagi Ibu katakan bahwa materi ini memang belum masuk ke mekanisme pembekuan darah. Jadi ini masih dalam proses struktur dan fungsi, artinya peredaran darahnya seperti apa, gitu ya. Jadi ada mekanisme tersendiri untuk proses pembekuan darah. Mungkin nanti bisa Ibu paparkan di sesi berikutnya. Demikian. Oke. Itu jawaban dari narasumber Ananda Gilang Ramadan. Ini ternyata anak-anak kita sangat antusias. Jadi materi belum diajarkan tapi sudah ditanyakan ini. Ini ternyata sangat antusias sekali, Bu narasumber. Ini ada lagi dari Adzara Putri Indrawati, kelas 8 SMP Negeri 1 Ceper. Ini bertanya, fungsi pembuluh darah itu apa, Bu? Fungsi pembuluh darah itu apa, Bu? Gitu. Mohon diulang, mohon diulang. Oke. Karena pertanyaannya tidak terlalu jelas, Pak Budi. Apa fungsi pembuluh darah? Apa fungsi pembuluh darah? Apa fungsi pembuluh darah? Begitu? Yang saya tangkap demikian. Apa fungsi pembuluh? Ya, apa fungsi pembuluh darah? Begitu? Betul, betul. Pembuluh darah itu, kalau boleh langsung saya jawab, tapi terima kasih dulu. Terima kasih kepada Ananda yang dari SMP Negeri 1 Ceper tadi ya. Iya. Apa fungsi pembuluh darah dalam hal ini? Pembuluh darah itu seperti pipa bentuknya. Jadi dia menghubungkan antara jantung menuju bagian-bagian organ. Darah bisa beredar, sekali lagi ini pada manusia. Darah bisa beredar karena dia melewati pembuluh darah. Jadi bisa disimpulkan bahwa pembuluh darah itu merupakan saluran untuk mengedarkan darah ke seluruh tubuh. Monggo Pak Budi, itu jawabannya. Oke. Itu tadi Ananda Az-Zahra Putri dari SMP 1 Ceper. Jika memang masih ada pertanyaan nanti bisa chat lagi.
berikutnya dari Ananda Zahara Mainingrum dari SMP Negeri 1 Tulung. Saya mau tanya, apakah suka begadang juga dapat mengganggu sistem peredaran darah? Terima kasih, Bu. Wih, luar biasa ini. Kita baru mempelajari tentang struktur, tentang fungsinya. Ternyata anak-anak sudah berpikirnya lebih ke depan gitu ya. Apakah begadang itu mengganggu sistem peredaran darah kita? Wow, pertanyaannya luar biasa ini. Jawabannya bukan jawaban yang sepele. Begadang artinya, kira-kira arti begadang apa dulu ini? Ya, kalau boleh saya tafsirkan, atau kalau boleh saya artikan, begadang dalam hal ini adalah semalaman tidak tidur, gitu ya. Semalaman tidak tidur. Kira-kira apakah mengganggu sistem peredaran darah pada manusia itu atau pada diri kita? Ya, segala sesuatu yang berlebihan itu pasti akan mengganggu. Ya, tidak hanya sistem peredaran darah, bahkan sistem-sistem yang ada di dalam tubuh itu yang lain selain sistem peredaran darah itu pasti terganggu. Sesuatu yang berlebihan. Ya, kalau kita begadang, maka apa yang terjadi? Sel-sel tubuh akan kelelahan. Ya, sel-sel tubuh akan kelelahan. Kira-kira apa hubungannya begadang itu dengan peredaran darah pada manusia? Kira-kira kalau begadang itu kalian lalui dengan minum kopi misalnya, itu kopinya yang membuat atau kafeinnya ya yang diserap oleh tubuh kalian. Kemudian kafein itu akan menambah apa kira-kira? Ya, menambah masuk ke dalam darah, kemudian membebani darah, demikian. Kemudian kalau begadang kalian itu sekedar melek saja, apakah terlalu mengganggu kalau semalaman kita tidak tidur gitu ya? Saya pikir kalau semalaman kita tidak tidur, yang sangat terganggu itu adalah jelas rasa ngantuk. Begitu Pak Budi, monggo silakan. Waktu saya kembalikan. Terima kasih Ibu narasumber. Mungkin Mbak Mainingrum ini dapat jatah ronda ini mungkin, jadi suka begadang. Oke, terima kasih. Ini selanjutnya masih banyak banget ini pertanyaan. Yang berikutnya dari SMP Negeri 1 Wedi. Ananda Melisa Herawati. Bu, saya mau tanya, apa penyebab darah tinggi? Apa penyebab darah tinggi? Penyebab darah tinggi. Ya, luar biasa ini anak-anak. Padahal saya belum memberikan atau belum memaparkan tentang penyakit pada manusia. Tetapi penyakit sistem peredaran darah maksudnya. Tetapi anak-anak sudah berpikir sangat luar biasa ke depan. Oke, tekanan darah tinggi. Artinya, apa tuh tekanan darah tinggi itu? Ya, tekanan darah tinggi itu aliran darah yang berada pada pembuluh darah dan itu alirannya sangat cepat. Bisa dibuktikan dari tensimeter. Angka pada tensimeter, biasanya orang yang memiliki tekanan darah tinggi atau hipertensi itu angkanya tinggi. Ya, bukan angka normal sekitar kisaran 100, 120, 130 gitu ya, tapi di atas itu. Kenapa demikian? Karena aliran pada pembuluh darahnya sangat tinggi atau sangat cepat begitu. Kenapa dia bisa sangat cepat? Ada beberapa faktor. Untuk faktor yang ada pada pembuluh darah, kalau ini hubungannya dengan fisika ini ya, kalau pembuluh darah itu menyempit, ya pembuluh darah menyempit. Kenapa pembuluh darah menyempit? Gitu kan? Karena ada zat-zat yang membuat darah atau zat-zat yang menempel pada dinding pembuluh darah bagian dalam itu menyebabkan ruangan atau rongga pada pembuluh darah itu menjadi sempit. Pada dasarnya seperti itu. Untuk faktor-faktor makanannya, saya pikir belum ini ya. Untuk faktor-faktor makanan belum sampai ke arah situ. Jadi artinya ke arah situ kita belum sampai ke arah situ untuk kali ini. Jadi yang kita
Yang kita katakan itu adalah adanya penyempitan pembuluh darah karena ada zat-zat tertentu yang membuat atau faktor-faktor tertentu yang membuat pembuluh darah kalian menyempit sehingga terjadi hipertensi. Demikian Pak Budi. Oke, terima kasih Ibu narasumber. Ananda Melisa Hirawati, mungkin jika masih ada yang ingin ditanyakan bisa chat lagi. Jadi bukan karena melompat-lompat terus jadi darahnya tinggi ya Bu narasumber. Oke, pertanyaan berikutnya. Ini dari Ananda Arwi SMP Negeri 1 Wedi. Assalamualaikum Bu, izin bertanya. Sel darah putih bersifat fagosit. Fagosit itu apa toh Bu? Oh ya, fagositosis. Fagositosis itu sifat yang dimiliki oleh sel darah putih untuk memakan zat-zat yang masuk ke dalam darah. Dalam hal ini ke dalam darah. Mohon maaf Pak Budi, saya sambung, harusnya saya katakan dulu terima kasih kepada Ananda yang dari SMP Wedi tadi. Ya, saya ulang kembali, terima kasih kepada Ananda yang dari SMP 1 Wedi. Mohon maaf namanya tadi kepotong tidak terlalu jelas. Ya. Jadi fagositosis itu adalah sifat yang dimiliki oleh sel darah putih untuk memakan, ya, untuk memakan zat-zat yang masuk ke dalam tubuh atau ke dalam darah. Demikian. Kalau untuk, karena tidak bisa Ibu paparkan di sini bentuk videonya, maaf ya, karena tidak saya paparkan, tidak bisa saya paparkan. Kalau kalian pernah, atau kalau Mbak atau Mas tadi yang dari SMP 1 itu kalau sudah pernah praktek mengamati protozoa, di situ ada amuba, nak, ya, ada amuba. Gerakan amuba itulah gerakan fagosit, tapi itu gerakannya gerakan amuboid. Itu juga sama, dia juga mencari makan. Dia gerakan itu untuk memakan makanan, sama seperti itu. Seperti itu, Pak Budi. Oke, Ananda Zahra Arwi SMP Negeri 1 Wedi. Itu tadi penjelasan dari Ibu narasumber. Ini ada lagi pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Bu, izin bertanya, bagaimana bisa seseorang kekurangan darah merah? Ini dari Ananda Ummu Solihah, kelas 8F SMP Negeri 2 Ceper. Bagaimana bisa seseorang kekurangan darah merah? Iya, halo. Oh, ini pertanyaannya kami ulang, Bu. Ini pertanyaan dari Ananda Ummu Solihah, SMP Negeri 2 Ceper. Tidak terdengar. Bagaimana bisa seseorang kekurangan darah merah? Kekurangan? Darah merah. Kekurangan? Bagaimana kekurangan darah merah? Ya. Kekurangan darah. Bagaimana seseorang bisa kekurangan sel darah merah? Oke. Terima kasih kepada Ananda Ummu dari kelas 8 FSMP Ceper. Bagaimana seseorang bisa kekurangan sel darah merah? Saya sambungkan ke pertanyaan tadi yang dari SMP 1 Cawas. Kalau terluka terus-menerus, gitu ya. Kalau terluka terus-menerus, nggak mampet-mampet, Bu. Nah, itu. Kalau seperti itu, maka sel darah merahnya juga akan berkurang, gitu ya. Sel darah merahnya akan berkurang. Kemudian bisa juga karena penyakit. Penyakit di mana sel darah merahnya itu tidak terlalu cepat terbentuk, gitu ya. Sel darah merahnya tidak terlalu cepat terbentuk. Jadi sementara faktornya itu. Jadi misalnya kalau seseorang terluka dan luka itu membuat darah keluar terus-menerus, maka hemoglobin, sel darah merahnya akan berkurang banyak. Kemudian bisa juga karena dia memiliki penyakit, gitu ya. Dia memiliki penyakit,
yang nanti kita akan ketemukan di seperti apa penyakit apa saja yang bisa menyerang tubuh pada sistem peredaran darah. Artinya ada penyakit di mana ya eritrositnya itu tidak terbentuk secara normal. Demikian Pak Budi, saya kembalikan. Oke, terima kasih Bu narasumber. Ananda Ummu Solihah, penjelasan dari narasumber. Jika masih ada yang ditanyakan nanti bisa chat lagi. Ini berikutnya pertanyaan dari Ahmad Dwi Yusuf Afandi, SMP Negeri 1 Jenu. Jenu itu mana ya ini, Wah? Berarti bisa luar Klaten ini. SMP Negeri 1 Jenu. Ya, luar Klaten. Bu, saya mau tanya, apakah tidur di lantai darah bisa menjadi beku? Terima kasih, Bu. Oke, apakah tidur di lantai darah bisa membeku, Bu? Itu pertanyaan dari Ananda yang dari SMP Jenu. Terima kasih Ananda. Siapa tadi namanya? Ya, pertanyaannya sangat bagus. Pada saat kita tidur di lantai, apakah darah bisa membeku? Tubuh manusia itu bukan poikiloterm. Artinya pada saat kita berada di tempat dingin, kita jadi dingin. Kita berada di tempat tidak seperti itu. Tapi tubuh manusia itu adalah tubuh yang memiliki penyesuaian suhu. Jadi suhu tubuh pada manusia itu suhunya adalah suhu terstandar. Begitu. Jadi pada saat kita berada di lantai, tidur di lantai misalnya, tidak serta-merta, ya, tidak serta-merta kemudian darahnya jadi membeku, tidak, ya, tidak akan terjadi proses seperti itu. Kalau misalnya sampai kemudian ada yang terganggu jantungnya, begitu, ada kemungkinan dia masih memiliki penyakit bawaan pada jantung. Tapi kalau untuk pertanyaan apakah langsung membeku, Bu? Tidak sama sekali, kecuali kalau dia memiliki penyakit bawaan. Demikian Pak Budi. Oke, terima kasih Bu narasumber. Ini pertanyaan terakhir ini, Bu. Mohon maaf, pertanyaan terakhir karena sebenarnya masih banyak. Nanti kepada para pemirsa di rumah yang sudah merasa mengirim pertanyaan tapi tidak bisa ditayangkan secara live di sini, nanti kami usahakan untuk memberi jawaban secara off air. Jadi kita jawab terus kita share di live streamingnya MGMP IPA Kabupaten Klaten. Ini dari Ananda Basmah Aulia Afnan, SMP Muhammadiyah 1 Klaten. Mau tanya, Bu, mengapa seseorang bisa melakukan cuci darah dan apa penyakit yang dideritanya? Terima kasih sebelumnya, Bu. Ya, mohon maaf pertanyaannya putus-putus Pak Budi. Oh iya, pertanyaannya begini, mengapa seseorang bisa melakukan cuci darah dan apa penyakit yang dideritanya? Begitu pertanyaannya. Oh ya, oke. Ya. Terima kasih kepada Ananda yang bertanya. Ini pertanyaan terakhir? Ya, nanti. Pertanyaan terakhir, G. Ya. Kenapa orang bisa terjadi pada seseorang itu bisa terjadi cuci darah atau hemodialisa? Ya, itu kaitannya dengan penyakit-penyakit yang ada pada organ ginjal. Ya, organ ginjal. Tetapi karena ini hubungannya juga dengan cuci darah, artinya ada hubungan juga dengan sistem peredaran darah. Kenapa orang harus cuci darah? Ya, karena apa? Karena yang bertugas untuk menyaring. Dalam hal ini siapa yang bertugas untuk menyaring darah? Yang bertugas untuk menyaring darah adalah ginjal, mengalami malfungsi atau disfungsi. Jadi ginjalnya mengalami
kekeliruan fungsi, malfungsi ya, jadi fungsinya tidak hanya sekedar berkurang kalau sudah terjadi cukup. Mungkin sudah tujuan untuk menyaring darah itu sudah terganggu sekali sehingga seseorang harus melakukan cuci darah. Untuk apa tadi fungsinya? Untuk darah itu? Darah fungsinya adalah untuk untuk pertukaran oksigen dan karbon dioksida tadi. Oke, demikian. Oke, terima kasih Bu narasumber. Begitu Ananda Basmah Aulia Afnan dari SMP Muhammadiyah 1 Klaten. Ini sebenarnya masih ada, cuma karena terbatasnya waktu kita, ini ada pertanyaan dari Ananda Bagas Nurrohman, SMP 1 Prambanan. Ada lagi ini dari Ananda Indah Mawarni dari SMP Negeri 2 Ceper. Terus ada lagi dari Ananda Yustina Niluh, SMP Negeri 2 Ceper. Ada juga dari Arum Ngesti, SMP 1 Prambanan. Ada dari Ananda Nasyela dari SMP 1 Wedi. Ananda Renci Giska, SMP 1 Karanganom. Ananda Nazwa Sifa, SMP 1 Karanganom. Ananda Nazwa Sifa lagi. Ini ada 2 pertanyaan. Terus dari Safana Aulia, SMP 1 Karangdowo. Dari Ananda Sabrina, SMP 1 Cawas. Ananda Oktavian, SMP 1 Prambanan. Terus ada lagi dari Ilham Wahyu Saputra, ini tidak ada SMP-nya. Terus Nesa Ayu Srika, SMP 1 Ceper. Ada Ananda Lailatul Khairiyah dari SMP 1 Jenu ini. SMP 1 Jenu. Ini mohon maaf, pertanyaan-pertanyaan Ananda tidak bisa kami jawab secara live, tapi nanti akan tim kumpulkan dan kita beri jawaban secara off air dan akan kita sharing di live streaming di channel YouTube-nya MGMP IPA Kabupaten Klaten. Jadi mudah-mudahan tidak mengurangi semangat adik-adik untuk mengikuti kegiatan-kegiatan pembelajaran live ini dari rumah. Nanti kita bisa lanjutkan untuk materi-materi berikutnya. Oke, para pemirsa yang berbahagia, tibalah untuk di akhir session yang kedua ini adalah kesimpulan dari Ibu narasumber. Maka kepada yang terhormat Ibu Retnawilis Sarjana Pendidikan untuk memberikan kesimpulan atas kegiatan pembelajaran pada hari ini. Silakan. Iya. Terima kasih kembali kepada Bapak Budi Wahyono sebagai moderator. Untuk pembelajaran kali ini bisa kita simpulkan bahwa di dalam tubuh manusia ada satu sistem yang berfungsi sebagai transportasi, ya, sekaligus juga berfungsi untuk menahan dari serangan penyakit. Dan sistem itu disebut sebagai sistem peredaran darah. Terima kasih, itu kesimpulan yang bisa kita ambil. Waktu saya kembalikan kepada Bapak Budi Wahyono. Oke, terima kasih Ibu narasumber, Ibu Retnawilis Sarjana Pendidikan. Para pemirsa yang berbahagia, demikian tadi kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini bersama Ibu Retnawilis Sarjana Pendidikan tentang sistem peredaran darah manusia. Tak terasa sudah 1 jam kita bersama. Ya, kita akan bertemu lagi di program-program berikutnya tetap di channel MGMP IPA Kabupaten Klaten. Untuk acara berikutnya kami kembalikan kepada pembawa acara Ibu Yani Puspandari dari SMP Negeri 1 Prambanan. Namun sebelumnya kami mohon maaf jika ada salah kata dan salah ucap. Kami persilahkan kepada Ibu Puspa. Ya, terima kasih sekali Ibu Retnawilis yang sudah menyampaikan materinya dengan sangat luar biasa sekali hari ini. Kemudian terima kasih juga kepada Bapak Budi Wahyono selaku moderator yang sudah memandu jalannya live streaming dari mulai paparan materi sampai dengan kegiatan ini tadi selesai. Tidak lupa saya juga mengucapkan terima kasih kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten dan juga MKKS Pendidikan Kabupaten Klaten yang telah memfasilitasi kegiatan live streaming ini. Bapak Ibu serta para siswa di seluruh Nusantara, demikian tadi kegiatan live streaming pembelajaran IPA
Semoga dengan paparan materi yang telah disampaikan oleh beliau narasumber kita dapat membantu memperjelas pemahaman materi pada materi tersebut. Akhirnya sebelum saya tutup, saya selaku host di sini, saya mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan. Jangan lupa cuci tangan, tetap pakai masker, kemudian juga jaga jarak. Semoga kita bisa ketemu kembali dalam kegiatan live streaming berikutnya dengan materi yang berbeda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.